الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini senantiasa kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga percikan syafaatnya tercurah kepada kita semua sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tiada lain adalah untuk menyembah kepada-Nya, untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Innama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus bingung menjalani kehidupan di dunia ini? Toh Allah sudah katakan Dia menciptakan kita tidak lain adalah untuk ibadah. Dan ibadah ini luas artinya. Ibadah bukan hanya sholat 5 waktu. Ibadah bukan hanya puasa Ramadan. Ibadah bukan hanya berangkat haji ke Makkahul Mukarramah. Ibadah bukan hanya sedekah. Ibadah bukan hanya sholat berjamaah. Tetapi ibadah itu luas. Kita makan saja dengan tangan kanan membaca doa, minum dengan tangan kanan membaca doa, itu sudah bernilai ibadah. Kita sebagai seorang suami mencari nafkah untuk anak istri kita, nafkah yang halal, itu sudah termasuk ibadah. Kita memakai pakaian dengan tangan kanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mendahulukan segala kebaikan dengan tangan kanan, itu sudah termasuk ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan kita hidup di dunia bukan untuk menjadi orang terkenal, bukan untuk menjadi orang yang kaya, tidak harus kaya, bukan untuk menjadi orang yang pintar, tidak.
Tetapi tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, untuk apa aku hidup di dunia ini?" Beliau menjawab, "Tidak lain aku hidup di dunia ini, wahai umatku, yaitu untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang soleha." Kalau engkau seorang wanita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sangat dimuliakan dan dirahmati Allah, sudah jelas tujuan hidup kita adalah tidak lain untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang soleh, dan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat jamaah sekalian, orang yang baik tidak pernah menyatakan dirinya baik. Semakin baik orang tersebut di hadapan Allah, semakin dia merasa hina, semakin dia merasa kotor, semakin dia merasa kurang. Dan orang baik itu jamaah sekalian, ujiannya banyak. Ibarat emas, ketika didapatkan dia harus dipukul, dipalu, ditempa, dibakar. Sehingga itu kalau kita mau menjadi orang baik yang dekat dengan Allah, tidak segampang yang kita bicarakan. Begitu banyak cobaan, ujian yang harus kita lewatkan. Tapi itulah resiko untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jagalah predikat kita yang bernama manusia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya bentuk dari seluruh alam semesta. Sehingga itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Kata Allah, sudah aku ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya zahir dan batin. Tetapi Allah sampaikan di ayat selanjutnya, kemudian aku jatuhkan mereka ke tempat yang sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga predikatnya sebagai manusia, sehingga Allah hinakan dia. Dia hidup di dunia bermain-main, dia hidup di dunia layaknya orang munafik, dia hidup di dunia hanya mau menzalimi orang. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sangat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jagalah predikat kita sebagai manusia, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jangan sampai kita keluar dari rel tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak orang yang tergelincir, yang tadinya dia baik, kemudian dia tidak menjadi baik. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu, karena dia mengikuti bisikan-bisikan nafsu dan iblis, sehingga akalnya lemah dan dia lupa dengan jalur. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang sangat singkat dan yang di hari yang mulia ini, saya ingin menyampaikan, kembalilah kita ke dasar Islam. Asuh rohani jangan sampai tenggelam. Kembalilah kita ke hakikat Islam. Kalau kita mengaku Islam, mana tanda Islam kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda Islam ada 4. Yang pertama, orang Islam itu adalah tawadhu, rendah hati. Islam itu tawadhu, rendah hati. Sehingga itu orang Islam itu tandanya selalu dia rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, dia tetap tawadhu dan rendah hati. Tanda Islam yang kedua, orang Islam mempunyai tanda yang kedua adalah suci lisannya dari dusta. Lisannya tidak pernah digunakan berbicara untuk dusta. Itulah orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah dusta ini oleh orang Islam dianggap remeh. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis,
Kata beliau, Rasul dzunub al-kadzab. Kepalanya dosa adalah bohong. Bohong. Bohong ini termasuk kepalanya dosa. Maksudnya adalah bohong dan dusta termasuk dosa yang paling besar. Kita umat Islam hanya mengerti dosa yang paling besar berzina, merampok, memakan hak orang, minum minuman keras, tetapi tidak tahu kalau dosa ini, dusta ini, mohon maaf, dusta ini juga termasuk dosa yang amat besar, dosa paling besar, sampai beliau mengatakan Rasulullah al-kadbu, kepalanya dosa adalah berbohong. Sehingga itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara, kalau A katakan A, kalau B katakan B, jangan kita tambah dan jangan kita kurang. Kalau kita tidak melihat, jangan pernah kita bilang melihat. Kalau kita tidak mendengar, jangan bilang kita pernah mendengar. Satu huruf pun kita berbuat dusta, satu huruf pun kita mengatakan kebohongan, jangankan satu kalimat, dicatat oleh malaikat sebagai dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauhi dusta, sifat bohong, menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu sifat orang munafik. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ayatul munafiqin thalatha, idza kallama haddatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Walaupun dia beragama Islam, tetapi kalau dia berbicara, dia berbohong, suka menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, dia sudah tergolong orang yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia tidak tepati. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita selalu berbuat dusta. Hilangkan dusta dari diri kita. Berbicara bohong, berbicara tidak yang tidak benar, hilangkan sifat-sifat itu dari kita. Karena sifat orang Islam, tanda orang Islam yang kedua adalah suci lisannya daripada dusta. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, agar predikat Islam kita baik, tanda Islam yang ketiga, orang Islam mempunyai tanda suci perutnya dari makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang manusia, khususnya kita umat Islam, sudah tidak peduli mana yang haram, mana yang halal, mana hak kita, mana hak orang lain, tidak peduli, kita makan. Na'udzubillahi min dzalik. Usahakan ma'asyiral muslimin, apa yang masuk di dalam perut kita adalah sesuatu yang halal dan thayyib, sesuatu yang halal dan berkah. Walaupun itu nilainya hanya seekor ikan, hanya sebuah makanan yang murah, tetapi ketika masuk ke dalam perut bernilai halal dan thayyib daripada kita makan dan minum. Tetapi itu bukan hak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ilmu tauhid ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diajarkan kita makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita menjadi 4. Yang pertama menjadi darah dan daging, yang kedua menjadi sperma, air mani yang menghasilkan anak keturunan kita, yang ketiga menjadi air susu ibu, yang keempat menjadi kotoran. Sehingga itu ma'asyiral muslimin, bayangkan kalau ada makanan yang haram, minuman yang haram masuk ke dalam perut kita, atau ada uang-uang yang haram yang bukan hak milik kita masuk ke dalam perut kita. Jangan salahkan Allah kalau ada gangguan di dalam darah kita. Jangan salahkan Allah kalau ada kanker di dalam tubuh kita. Jangan salahkan Allah kalau misalnya ada penyakit di dalam tubuh kita. Karena makanan dan minuman yang kita makan itulah menjadi darah daging. Dan jangan salahkan Allah kalau anak cucu kita, keturunan kita menjadi anak yang tidak baik, anak yang nakal. Kenapa? Makanan dan minuman yang kita makan menjadi sperma, air mani yang kita tumpahkan ke rahim istri kita dan menjadi keturunan kita. Dan jangan salahkan Allah
Apabila juga keturunan kita itu tidak baik karena dia minum dari air susu ibu, dari air susu ibunya, air susu menjadi air susu dari makanan dan minuman yang dimakan oleh ibunya. Ibunya mendapatkan uang dari ayahnya dari hasil yang haram, dari suaminya dari hasil yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kotoran sudah ketika dia keluar tidak akan menjadi apa-apa. Sehingga itu ma'asyiral muslimin, orang Islam kalau dia betul-betul Islam terlihat dari menjaga perutnya, suci perutnya dari makanan haram, minuman haram dan hasil-hasil yang haram. Yang keempat, tanda Islam yang keempat, suci perbuatannya dari perbuatan munafik. Suci perbuatannya dari perbuatan maksiat. Orang Islam selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat selalu dia pikirkan terlebih dahulu, jangan sampai melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, marilah agar kita menjadi orang Islam yang baik, manusia yang baik, sehingga tujuan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjadi kekasih Allah dan bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jagalah Islam kita, kembalilah ke dasar Islam, perbaikilah Islam kita, jaga organ tubuh kita, jaga panca indera kita, dan jagalah perintah-perintah Allah dan perintah-perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, maka itu tinggalkan. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, jangan takut terhadap ujian-ujian yang menerpa kita. Jangan takut terhadap cobaan-cobaan yang Allah datangkan kepada kita. Itu adalah lahan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin kita kencang berdoa, semakin kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah untuk menjadi manusia yang berkualitas, untuk menjadi kekasih Allah dan kekasih baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus melewati kehidupan yang baik. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak usah dipikir. Kenapa? Karena tujuan kita bukan menghadapi musibah, tapi tujuan kita adalah untuk berhadapan kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya akhlak dan sebaik-baiknya kelakuan di hadapan Allah. InsyaAllah dengan khutbah yang sangat singkat ini bisa mengetuk pintu hati kita dan membuka cakrawala berfikir kita agar kita lebih paham tujuan hidup kita di dunia ini, dan insyaAllah kita lebih taat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bis salati nabiyyikum qadiman wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Fa'ajibullaha ila ma da'akum
وسلم وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في تركيا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعن الكفرة يا رب إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا يا رب العالمين. يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اكفي لنا شر الظالمين. اكفي لنا شر المنافقين. اكفي لنا شر المنافقين يا رب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله